Jumpa lagi dengan mata kuliah fotografi. Sebelum melangkah ke materi selanjutnya, yaitu terkait dengan fotografi jurnalistik, saya akan sedikit menambahi tentang teknik pengambilan gambar, di mana di sini ada 7 teknik pengambilan gambar. Yang pertama ada extreme long shot, yang kedua long shot, yang ketiga itu medium long shot, yang keempat medium shot, yang kelima close up, yang keenam big close up, dan yang ketujuh extreme close up. Istilah-istilah teknik pengambilan gambar ini menurut saya wajib teman-teman ketahui. Karena apa? Karena bagi teman-teman yang nanti kedepannya itu tertarik untuk mendalami foto atau video, pasti istilah ini akan sering digunakan. Begitu juga dengan teman-teman yang kedepannya kurang tertarik untuk mendalami foto dan video. Istilah-istilah ini pasti juga akan sering digunakan. Karena apa? Karena sehari-hari kita sekarang itu kan megangnya smartphone. Kita dengan mudah untuk mengambil foto dan video dimanapun dan kapanpun. Nah, pasti istilah-istilah ini juga akan sering digunakan. Apa saja istilahnya, apa saja teknik pengambilan gambarnya, mari kita pelajari bersama-sama. Yang pertama, extreme long shot. Ini cirinya, ini kalau kita ambil foto atau ambil gambar, itu cakupan areanya itu sangat luas, dimana memasukkan objek itu di sekitar subjek utama, dan biasanya itu subjek utamanya terlihat agak kecil. Terus yang kedua itu harus komposisinya itu harus pas, dimana itu menyatukan subjek dengan kondisi sekitar, sehingga nantinya itu terlihat sebagai satu kesatuan. Extreme long shot ini harus terlihat tajam dari subjeknya maupun objeknya di sekitar. Nah, ini biasanya ini diafragmanya itu bukaan sempit, jadi backgroundnya itu terlihat tajam, biasanya itu 8 ke atas. Nah, apalagi kalau dalam pencahayaan sinar matahari, itu pasti sangat mudah untuk mendapatkan gambar extreme long shot seperti ini. Nah, ini contohnya ada orang yang menghadap ke bangunan, tapi di sini dia membelakangi kamera. Nah, itu di belakangnya itu kan terlihat jelas, tidak terlihat blur. Nah, itu namanya extreme long shot. Semuanya itu terlihat jelas. Yang kedua itu adalah long shot, yaitu memperlihatkan area seluruh tubuh subjek tanpa terpotong frame. Ini fokusnya itu pada subjek dengan segala ekspresi kegiatan tanpa ada bagian tubuh yang terpotong. Jadi kalau ada aku pengen di foto long shot gitu, long shot atau jenis foto long shot itu menampilkan dari kepala sampai kaki itu tanpa ada yang terpotong. Kalau masalah backgroundnya blur atau tidak, itu perkara lain. Jadi kalau long shot itu ciri khasnya subjeknya itu terlihat full dari kepala sampai kaki. Yang ketiga itu adalah medium long shot. Ini hampir mirip dengan long shot, tapi batas pengambilan gambar itu biasanya mulai lutut hingga kepala. Ruang yang diambil itu lebih sempit daripada teknik long shot. Jadi ini subjeknya yang diambil gambar itu dari lutut hingga kepala. Kemudian yang keempat itu medium shot. Ini lebih sempit lagi dari medium long shot. Ciri khasnya itu gambarnya itu dimulai dari menampilkan dari pinggang sampai kepala. Nah, ini fungsinya digunakan untuk menonjolkan yang lebih detail bahasa tubuh dan ekspresi subjek. Nah, ini biasanya
Kalau dalam bahasa foto atau video itu perbedaannya biasanya mereka menyebutnya pengen apa ambil gambarnya, apakah medium short atau medium long gitu. Kalau medium long itu dari lutut sampai kepala, tapi kalau medium short itu dari pinggang sampai kepala, itu harus terlihat semuanya. Selanjutnya ada close up, yaitu mengambil gambar dari bagian bawah bahu sampai kepala. Ini tujuannya untuk memperlihatkan detail ekspresi dan mimik seseorang. Ini biasanya digunakan untuk memotret ekspresi seseorang. Nah, kalau teman-teman biasanya itu menemui istilah close up itu untuk pas foto. Ada yang ukuran 2x3, ada yang ukuran 3x4, ada yang ukuran 4x6. Nah, itu kan biasanya dari bahu sampai kepala yang ditampilkan. Terus kemudian ada big close up, yaitu ini lebih lebih mendekat lagi nih. Dari yang dipotret itu dari leher sampai atas kepala. Ya, ini untuk memperlihatkan detail ekspresi dan mimik wajah seseorang. Nah, ini biar lebih detail lagi ekspresinya. Terus yang ketujuh ada extreme close up. Ya, ini untuk memperlihatkan atau fokus pada bagian tertentu, misalnya untuk pada mata, hidung, atau bibir. Nah, itu tadi 7 teknik pengambilan gambar, dimana seperti yang saya katakan di awal, sebaiknya teman-teman itu wajib tahu tentang teknik pengambilan gambar ini. Misalnya kalau disuruh ambil gambar, aku pengen difoto medium shot ini, aku pengen difoto close up, atau aku ingin difoto long shot. Nah, ini biasanya teman-teman juga harus tahu tentang istilah-istilah ini. Sekarang kita masuk kepada sudut pengambilan gambar. Ini ada 6, ada eye level, bird eye, low angle, high angle, candid angle, dan yang keenam itu frog eye. Yang pertama, eye level. Eye level ini kita mengambil gambar itu sejajar dengan kita berdiri ataupun dengan objeknya. Jadi sejajar dengan mata kita, itu eye level. Ya, istilahnya kalau dia menghadap depan, ya saya foto dari depan gitu, tanpa harus di atas objeknya ataupun di bawah objeknya. Terus kemudian ada bird eye. Nah, ini istilahnya mata burung, dimana ini dari atas, tapi dari atas dimana bisa dibilang sulit untuk menjangkaunya gitu. Biasanya ini menggunakan drone ataupun kita dari naik helikopter gitu, ataupun juga kalau dari jendela pesawat itu kalau mau mendarat ataupun naik itu foto daratan. Nah, itu bisa disebut dengan bird eye. Terus yang selanjutnya ada low angle, yaitu objeknya itu berada di atas, kita foto dari bawah. Nah, seperti ini contohnya, dari bawah objeknya ada di atas. Terus kemudian ada high angle, yaitu dari atas ke bawah. Nah, ini biasanya kalau yang sekarang itu lagi ngetrennya selfie itu ya juga dari atas ke bawah. Nah, itu namanya high angle. Selanjutnya ada candid angle. Nah, ini foto dibuat miring dari frame yang biasanya persegi panjang, ya itu ditempatkan miring. Itu namanya candid angle. Terus kemudian ada frog eye. Nah, perbedaannya dengan frog eye, perbedaan frog eye dengan low angle itu, kalau low angle itu dari bawah ke atas, tapi kalau frog eye itu bawah tapi sejajar. Nah, biasanya kalau dalam film-film kita lihat kalau orang berjalan itu mengambil gambar kakinya saja, ataupun
Kalau film mobil itu dari bannya, nah itu kameranya sejajar dengan bannya, nah itu adalah frog eye. Nah itu teman-teman ada 6 sudut pengambilan gambar yang teman-teman juga harus tahu. Sekarang kita masuk ke bahasan tentang fotografi jurnalistik. Apa itu fotografi jurnalistik? Saya di sini menampilkan 3 pendapat. Yang pertama, menurut Kobre, foto jurnalistik merupakan laporan yang menggunakan kamera untuk menghasilkan bentuk visual. Seorang jurnalis foto mampu menggabungkan antara keahlian membuat laporan investigasi dan membedakannya dengan laporan feature. Kobre menegaskan bahwa foto jurnalistik adalah pelaporan visual yang menginterpretasikan berita lebih baik dibandingkan dengan tulisan. Yang kedua, menurut Wijaya, foto jurnalistik adalah foto yang bernilai berita atau menarik bagi pembaca tertentu, dan informasi tersebut disampaikan kepada masyarakat sesingkat mungkin. Dan yang ketiga, menurut Rita dan Ratri, foto jurnalistik merupakan gambar yang dihasilkan lewat proses fotografi untuk menyampaikan pesan, informasi, cerita suatu peristiwa yang menarik bagi publik dan disebarkan lewat media massa. Selanjutnya, foto jurnalistik itu mempunyai karakteristik tersendiri. Apa saja? Menurut Frank Pihoy dalam bukunya Photojournalism Visual Approach, ada 8 karakter foto jurnalistik. Yang pertama, foto jurnalistik adalah komunikasi melalui foto. Komunikasi yang dilakukan itu mengekspresikan pandangan wartawan foto terhadap suatu objek. Tetapi pesan yang disampaikan bukan merupakan ekspresi pribadi sang wartawan. Yang kedua, medium foto jurnalistik adalah media cetak seperti koran atau majalah, atau media internet. Kalau media internet misalnya dapat ditemui pada sebuah koran atau majalah yang selain diterbitkan melalui cetakan, media tersebut juga mempunyai situs berita online. Misalnya seperti koran Republika, koran Kompas, itu selain punya versi edisi cetak, juga punya berita dalam bentuk online atau situs berita online. Yang ketiga, foto jurnalistik adalah kegiatan melaporkan berita. Yang keempat, foto jurnalistik adalah paduan dari foto dan teks foto. Yang kelima, foto jurnalistik mengacu pada manusia, di mana manusia itu sebagai subjek sekaligus pembaca dari foto jurnalistik. Yang keenam, foto jurnalistik adalah komunikasi dengan orang banyak. Ini berarti pesan yang disampaikan harus singkat dan harus diterima orang yang beraneka ragam. Yang ketujuh, foto jurnalistik merupakan hasil kerja editor foto. Dan yang kedelapan, tujuan foto jurnalistik adalah memenuhi kebutuhan mutlak penyampaian informasi kepada sesama, sesuai amandemen kebebasan berbicara dan kebebasan pers. Kemudian, fungsi foto jurnalistik itu apa? Secara umum, fungsi foto jurnalistik di media cetak itu sejalan dengan fungsi pers, yaitu menyiarkan informasi, mendidik, menghibur, dan mempengaruhi. Thomas Elliot-Bury menjelaskan fungsi 5 dasar foto jurnalistik dalam sebuah surat kabar. Apa saja? Yang pertama, itu to communicate the news, yaitu untuk mengkomunikasikan berita. Di mana dalam konteks ini, selain adanya penyampaian informasi melalui foto, foto tersebut juga harus dapat berbicara. Foto harus bisa lebih komunikatif dibandingkan dengan berita tertulis. Karena ada kalanya berita lebih bisa dimengerti oleh pembaca dengan menggunakan foto dibanding dengan hanya tulisan saja. Terus yang kedua, to generate interest, yaitu untuk menimbulkan minat. Karena pertama kali yang dilihat oleh pembaca sebelum membaca berita itu adalah fotonya. Jadi begitu melihat foto dan merasa tertarik untuk mengetahui lebih jauh, biasanya kalau sudah melihat foto dan fotonya itu bagus, maka pembacanya juga
akan tertarik membaca berita dari foto tersebut. Yang ketiga, to give another dimension to news a worthy figure, yakni itu untuk menonjolkan dimensi lain dari orang yang diberitakan. Ketika memberitakan mengenai seseorang, itu bisa mempunyai makna lain ketika disertai dengan sebuah foto. Yang keempat, to make a brief but important announcement, yakni untuk menyingkat berita tanpa mengurangi dari arti berita. Yang kelima, to make a page attractive, yakni penghias halaman, di mana sebuah foto dalam sebuah media cetak itu seperti menciptakan tersendiri. Misalnya, ini jepretan khas wartawan Republika, jepretan khas wartawan Kompas, atau jepretan khas wartawan Sinju News. Nah, itu juga mempunyai ciri khas tersendiri. Selanjutnya kita membicarakan tentang nilai aktual foto jurnalistik. Nah, kalau De Volder itu menyatakan bahwa suatu peristiwa itu akan memiliki nilai aktual itu bila itu peristiwanya sedang terjadi, kemudian jarang terjadi. Nah, jarang terjadi ini maksudnya apa? Jarang terjadi biasanya nggak terjadi kok tiba-tiba terjadi. Nah, itu juga memiliki nilai aktual. Terus yang ketiga itu mempunyai hubungan dekat dengan antara komunikator dengan komunikannya. Dan yang keempat itu menarik perhatian. Nah, sebagai seorang jurnalis foto itu harus tanggap dan lincah dalam menangkap momen. Selanjutnya kita membahas tentang jenis foto jurnalistik. Loosely mengkategorikan jenis foto jurnalistik itu ada dua. Yang pertama itu adalah nilai kepentingannya, yang kedua itu penyajiannya. Berdasarkan kepentingannya itu ada tiga. Yang pertama itu hard news, yaitu foto jurnalistik yang sangat penting, yaitu memiliki aktualitas yang tinggi. Nah, ini biasanya itu dimuat di halaman utama atau rubrik utama dalam sebuah koran atau majalah berita. Yang kedua itu adalah foto soft news, yaitu foto jurnalistik yang kurang begitu penting, namun itu baik juga untuk dimuat. Nah, ini biasanya itu pada halaman-halaman berikutnya, bukan halaman utama. Itu biasanya adalah foto soft news. Terus yang ketiga itu adalah filter news, yaitu foto yang berfungsi sebagai salingan, hanya selingan atau pengisi halaman. Ini bila tidak memungkinkan foto ini juga bisa saja tidak dimuat dalam koran ataupun majalah berita. Selanjutnya foto jurnalistik berdasarkan penyajiannya. Nah, yang pertama itu adalah spot news, yaitu foto berita, sebuah karya foto yang merekam kejadian peristiwa sesaat atau dengan waktu yang sangat singkat dan itu tidak berulang. Nah, ini biasanya spot news itu semacam foto jurnalistik seperti kejadian bencana alam ataupun kebakaran ataupun kecelakaan. Nah, itu biasanya spot news itu seperti itu. Jadi foto untuk merekam kejadian yang sangat singkat dan biasanya juga tidak berulang. Terus kemudian ada foto essay, itu adalah serangkaian foto yang menggambarkan berbagai aspek dari suatu masalah. Biasanya foto essay itu dalam sebuah halaman ada foto yang ditampilkan secara bersamaan, beberapa foto yang ditampilkan secara bersamaan, dan foto-foto itu menggambarkan masalah atau kejadian yang terkait. Nah, itu foto essay. Terus kemudian ada foto sequence, yaitu serangkaian foto yang menyajikan suatu kejadian secara mendetail, beruntun atau kronologis. Nah, ini biasanya kita lihat kalau ada berita tentang gerhana bulan. Nah, itu kan biasanya ada foto sequence yang menampilkan urutan-urutan menuju ke gerhana bulan total. Nah, itu mulai dari bulannya yang masih tampak, terus masih tampak sedikit, kemudian tidak tampak sama sekali, terus kemudian setelah beberapa waktu muncul lagi bulannya. Nah, seperti itu.
Terus kemudian ada feature photograph, yaitu sebuah foto jurnalistik yang menyangkut kehidupan sehari-hari. Nah, biasanya ini mengandung nilai-nilai kemanusiaan. Ini aja contoh tentang jenis foto jurnalistik. Yang pertama ini adalah foto hard news, tentang pembukaan Asian Games yang pada saat itu menyita perhatian dunia karena pembukaannya yang berlangsung secara meriah dan wah. Nah, ini terpilih menjadi di halaman utama koran Harian Republika. Terus kemudian ini ada foto sequence yang memperlihatkan tentang atlet golf, mulai dari persiapan untuk memukul bola sampai dia memukul bolanya. Terus kemudian ada foto essay yang saling terkait, menceritakan satu dengan yang lainnya. Dan yang keempat ini adalah foto feature dari Carol Guzzi, Washington Post. Itu foto di Kosovo. Jika tadi kita membahas tentang fotografi jurnalistik menurut Lusli, nah sekarang kita membahas jenis fotografi jurnalistik menurut WordPress Foundation. Nah, di sini ada 11. Yang pertama itu ada spot news photo, yaitu foto jurnalistik yang diambil secara spontan, insidental, atau tanpa perencanaan sebelumnya, seperti yang saya contohkan tadi, misalnya bencana alam, kebakaran, ataupun kecelakaan. Yang kedua ada general news photo. Nah, itu foto yang diambil dengan perencanaan sebelumnya, misalnya upacara wisuda, ataupun pameran, ataupun misalnya mau ada pertandingan tinju atau pertandingan bola. Nah, itu sudah ada perencanaan sebelumnya bahwa saya mau ambil gambar dari sini gitu. Terus ketiga, people in the news photo, yaitu fotografi jurnalistik yang menggambarkan profil seseorang dalam suatu berita. Nah, biasanya misalnya seorang penyanyi atau kemudian seorang presiden. Nah, itu people in the news photo. Terus yang keempat ada daily life photo, yaitu foto jurnalistik mengenai kehidupan sehari-hari manusia. Nah, biasanya itu juga membawa pesan kemanusiaan, misalnya terkait anak sekolah yang pulang sekolah itu mencari uang tambahan untuk biaya sekolah. Nah, seperti itu daily life photo. Terus kemudian ada potret foto, itu foto jurnalistik yang menampilkan sosok wajah seseorang, baik secara close up maupun medium shot. Nah, ini misalnya foto tentang wajah kakek yang difoto menampilkan kerutannya yang sudah banyak gitu, ataupun anak kecil yang masih lucu, ataupun ibu-ibu petani yang sedang berada di sawah. Nah, itu potret foto. Selanjutnya yang keenam ada sport foto, yaitu untuk memvisualisasikan peristiwa olahraga. Nah, ini misalnya pemain bola yang sedang mencetak gol, ataupun pemain bulu tangkis yang sedang bertanding. Itu contohnya. Terus yang ketujuh itu ada science and technology photo, yaitu adalah foto yang memvisualisasikan terkait ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, misalnya ada kontes robot atau perakitan mobil listrik atau motor listrik. Nah, itu science and technology photo. Terus kemudian ada art and culture photo. Nah, ini biasanya untuk memvisualisasikan peristiwa yang berkaitan dengan seni dan budaya. Nah, ini contohnya ada Gerbek Sekaten, terus kemudian ada Sendra Tari Ramayana. Nah, seperti itu contohnya. Terus yang kesembilan itu adalah social and environment photo, yaitu menangkap momen yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat serta lingkungan hidupnya. Nah, ini contohnya sampah di sekitar pantai yang banyak, terus kemudian hutan gundul, pemukiman kumuh. Nah, itu termasuk social and environment. Kemudian ada feature foto, yaitu foto jurnalistik
yang dibuat untuk mendukung suatu berita atau artikel. Nah, ini foto ini berfungsi untuk memperkuat berita dengan memberikan keterangan visual mengenai berita tersebut. Terus yang ke-11 ada foto story atau foto isi. Ini foto merupakan kumpulan foto jurnalistik yang dapat bercerita. Nah, ini yang sudah saya contohkan tadi. Sekarang kita membahas tentang teks foto. Nah, biasanya kalau kita lihat foto itu kan di bawahnya ada tulisan. Nah, itu kalau bahasa-bahasa hierarkik itu lebih familiar disebut dengan caption. Nah, syaratnya itu teks foto minimal dibuat 2 kalimat. Kalimat pertama itu menjelaskan gambar, kalimat kedua itu menjelaskan data yang dimiliki atau informasi yang hendak diberitahukan kepada khalayak. Teks foto harus mengandung minimal unsur 5W1H. Dan yang terakhir, teks foto itu dibuat dengan kalimat aktif sederhana. Ini contohnya spot news tentang kebakaran di Santa Paula, California, Amerika Serikat. Nah, ini di bawahnya teks fotonya seperti itu, bisa dicermati. Ini diambil dari bbc.com Indonesia. Terus kemudian ini ada general news di mana Presiden Joko Widodo memberikan gelar pahlawan nasional 2020 kepada 6 tokoh penting di Indonesia di Istana Negara. Nah, ini general news. Ini juga ada teks fotonya, ini diambil dari kompas.com. Terus kemudian ini people in the news, contohnya bisa dicermati. Terus ini ada daily life, juga bisa dicermati, itu teksnya seperti itu contohnya. Itu diambil dari kompas.com. Dan yang ini yang kelima ada contoh sport. Ini pemain Manchester United Bruno Fernandes yang kecewa pada laga semifinal Liga Eropa. Nah, ini ada teks foto di bawahnya seperti itu. Selanjutnya ini ada etika foto jurnalistik, di mana ini ada 14 poin tentang etika foto jurnalistik, di mana teman-teman bisa membacanya, dan saya kira ini juga mudah dimengerti, tapi kalau ada yang tidak dimengerti bisa ditanyakan kepada saya. Nah, demikian pertemuan mata kuliah fotografi pada kali ini. Terima kasih atas perhatiannya dan sekian.